Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Pak Birton selaku dosen mata kuliah Audit Entitas Syariah, dan saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perencanaan audit internal di Bank BNI Syariah. Sebelum masuk ke dalam perencanaan audit internal audit syariah merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan organisasi atau perusahaan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki efektivitas risk management, control, governance proses, dan ketaatan terhadap ketentuan syariah. Penetapan rencana audit pada BNI Syariah berdasarkan pada yang pertama, ketersediaan hari audit atau MIDIS berdasarkan formasi auditor internal audit division, yang kedua faktor-faktor lain yang terdiri dari masukan dari Dewan Komisaris, direksi, divisi yang membawahi kantor cabang atau pihak lain, cabang atau divisi yang memiliki risiko tinggi, aset dan kualitas pembiayaan, serta periode masa pemeriksaan. Dan yang ketiga, rencana pelaksanaan audit pendalaman whistleblowing system, audit tematik, dan audit IT ditetapkan berdasarkan pelaksanaan audit tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan audit merupakan tahap yang vital bagi pelaksanaan audit. Perencanaan ini bisa menentukan hasil akhir proses audit yang kita lakukan apakah berhasil sampai menyusun laporan audit atau sebaliknya. Dengan faktor karena gagal, menyusun perencanaan waktu audit menjadi lebih lama dari seharusnya, dan biaya yang kita keluarkan menjadi lebih besar dari seharusnya, dan kita gagal dalam proses audit tersebut. Dalam melakukan perencanaan audit internal, auditor harus mengetahui apa itu tujuan dari kegiatan yang dilakukan internal audit division tersebut, bertujuan untuk memberikan rekomendasi, perbaikan terhadap kecukupan, dan efektivitas internal control dan governance proses serta kualitas dan efektivitas risk management Bank BNI Syariah. Lalu, auditor harus mengetahui ruang lingkup dari kegiatan internal audit division, yaitu mencakup pelaksanaan assurance dan konsultasi terhadap seluruh aktivitas perbankan dan semua tingkatan manajemen dan operasional BNI Syariah. Lalu, tahap ketiga, auditor harus menentukan metode audit. Di sini, metode audit yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan melihat dokumen serta rekaman yang ada. Tahap keempat, instrumen audit, yaitu terdiri dari kuesioner untuk wawancara, panduan observasi, checklist, dan lain sebagainya. Dalam Bank BNI Syariah, Internal Audit Division didukung oleh 119 pegawai yang tersebar di kantor pusat dan di 68 cabang. Untuk alokasi sumber daya audit, di Bank BNI Syariah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, audit tematik yang mengakomodasi masukan dan kebutuhan manajemen, yang kedua, audit pendalaman laporan whistleblowing system, yang ketiga, audit pendalaman. Untuk tahap jadwal dan alokasi waktu, Internal Audit Division di Bank BNI Syariah juga melaksanakan audit yang bersifat rutin, yaitu audit umum kantor cabang, kantor pusat, audit IT, serta audit SKNBR 3S, dan APU PPT yang bersifat mandatori dalam rangka memenuhi ketentuan regulator. Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit ini dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap 3 bulan sekali. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit, dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. Dan terakhir, pencatatan dan pelaporan dan evaluasi kegiatan, audit internal harus mencatat atau mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditi. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit. Sekian video pembelajaran kali ini.
Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.